I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum Kak. Singapura dulu. Waalaikumsalam. Dek, masuk Ustaz. Duduk ni, Dek. Terima kasih Kak. Maaf, Dek, tadi dengar kita ada sedikit masalah tak. Jadi kita kupanggil perangan ini untuk bisa bantu selesaikan masalah tak. Dan juga ini termasuk pemenuhan tugas praktek kuliahku, Dek. Oh iya Kak, sekiranya nih saling membantu ya. Oh iya, tadi di kelas belajar apa nih, Dek? Tadi di kelas belajar fisika Kak. Terus sekarang dilanjut pelajaran matematika dan kebetulan guru yang bersangkutan berhalangan untuk masuk jadi ke sini Kak. Oh, guru matematika tak berhalangan masuk, Dek. Iya Kak. Jadi, Dek, apa masalahnya yang mau kita ceritakan? Masih ragu Kak, gimana caranya bisa Kak cari. Oke, Dek, tidak perlu dia ragu. Sebelumnya di sini kan banyak Kak menjelaskan tugas praktek kuliahku. Jadi bisa dipilih sama siapa mau cerita. Bisa sama Kak Marsha di sana, luar Kak Icam, Kak Iliana, Kak Asra, dan saya sendiri. Mungkin sama kita saja Kak. Oke, karena kita pilih Kak Di, karena kakak harap yang Ki ragu untuk sampaikan apa masalah tak. Kalau masih ragu tidak, tenang Ki, kakak sebagai konselor terikat dengan yang namanya kode etik dan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang adik sampaikan ke kakak tidak akan kakak sebarluaskan. Begitupun apa yang kakak sampaikan ke adik tidak boleh sebarkan kemanapun. Jadi apapun yang terjadi di proses konseling ini terjaga kerahasiaannya. Kalau begitu kurasa bisa Kak lebih merasa bercerita karena sebelumnya takut Kak sampai kalau cerita Kak di sini malah tersebar keluar masalahku, jadi ini yang malu Kak. Tapi kalau bilang Ki tidak akan disebar luaskan, mungkin bisa Kak cerita. Oke, supaya proses konseling berjalan lancar, berharap adik supaya aktif dalam menyampaikan masalah tak, supaya bisa kita sama-sama tahu apakah solusi, apa akar dan solusi terbaik dari masalah tadi. Iya Kak. Mungkin sebelum masuk ke proses konseling kita tentukan dulu di kontrak waktunya. Kalau dari kakak bagaimana kalau mulai dari sekarang selama 30 menit ke depan? Kalau 30 menit ke depan mulai dari sekarang mungkin saja bisa Kak, tapi takut Kak guru persnya tiba-tiba mau masuk jadinya terhalang lagi proses konselingnya karena datang ke sini juga ada waktu kosong Kak. Mungkin kalau tiba-tiba guru mapel tak masuk, tidak apa-apa tidak. Dilanjut lagi nanti pada saat jam istirahat saja. Bisa Kak. Oke, karena sudah sepakat Ki untuk laksanakan proses konseling selama 30 menit ke depan. Berharap adik aktif dan terbuka dalam proses konseling ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau pasif Ki mungkin akan berjalan lebih lama dan kehabisan waktu Ki nantinya, Dek. Baik Kak, usahakan aktif dan terbuka dalam proses konseling nanti. Oke, mungkin sebelum kita mulai diatur dulu posisi duduknya.
mau Ki tetap seperti ini atau bertukar posisi Ki, atau mungkin pindah ke sana atau bagaimana dek? Mungkin bingung saja Kak. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja di. Iya Kak. Oke. Oke, coba deh cerita Ki masalah Kak akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini Kak merasa banyak sekali yang mengganggu pikiranku, karena itu tidak fokus Kak dalam belajar. Jadi terganggu belajar tak karena banyak pikiran. Coba ceritakan ke kakak apa yang mengganggu pikiran tadi. Jadi yang mengganggu pikiran Kak karena orang tuaku terlalu membatasi pergaulanku. Kak. Orang tuaku tak izinkan Kak bergaul lebih sama temanku, karena itu Kak merasa tidak ada temanku. Terus kalau di kelas ada pendapatku, tak ada mau mengerti. Sedangkan kurasa pendapatku itu benar nih, tapi tak ada yang dengarkan Ki. Nah, cuekkan saja. Mungkin faktor tak ada temanku karena larang Kak orang tuaku bergaul lebih. Oh, jadi malas jengkel Ki sama orang tua tak? Karena selalu nabatas pergaulan tak, apalagi dalam hal pertemanan. Sampai-sampai tidak ada teman tak biar di kelas sekalipun deh. Betul Kak. Gimana coba tak jengkel Kak? Sekarang toh banyak sekali tugas diskusi kelompokku, tapi kalau pembagian kelompok nih tidak ada yang saya temanku Kak, karena jarang sekali Kak bergaul. Begitu. Coba lanjutkan cerita tak supaya bisa lebih tahu masalah tak. Jadi kemarin di kelas ada diskusi kelompok, ada sih kelompok tuh Kak, karena pembagian kelompoknya dari guru, tapi pas sesi diskusi ini kenapa tidak ada sekali yang mau dengar pendapatku, karena ya itu mendadak teman dekatku gara-gara dia bergaul lebih. Kalau begini terus bisa-bisa tidak maksimal nilai kelompokku Kak. Oh, jadi merasa tertekan Ki sama sikap orang tua tak? Karena tidak diizinkan Ki untuk bergaul lebih. Terlebih lagi di mana banyak tugas kelompok, terus dari yang masuk kelompok sama kita dan dari yang mendengar pendapat tadi. Betul Kak. Seandainya nak kasih Kak kesempatan orang tuaku untuk bergaul sama teman-temanku, mungkin lebih banyak temanku dan bisa maksimal nilaiku kalau ada lagi tugas kelompok. Jadi kalau kasih kesempatan orang tua tak, mungkin betul-betul manfaatkan ini kesempatan itu deh. Iya Kak. Bagus begitu deh. Jadi kalau bisa Ki, kakak sarankan kalau memang mau Ki dapat kesempatan itu harus ditunjukkan pertemanan tak, supaya orang tua tak bisa lebih percaya sama kita dan bisa Ki izinkan bebas bergaul sama teman sekelas tadi. Dan orang tua tak juga tahu kalau bergaul sama teman sekelas itu tidak seburuk yang mereka pikirkan deh. Iya Kak, aku seperti itu. Jadi sampai saat ini masih kecewa Ki sama orang tua tak karena tidak dikasih kebebasan sekalipun untuk bergaul sama teman sekelas tadi. Iya Kak, mau Kak bergaul sama temanku tak boleh, pulang telat Kak dari sekolah tidak boleh juga. Oh, jadi merasa ditekan terus Ki sama orang tua tak. Mengerti Kadek, kalau ini sulit sekali bagi kita. Tapi sejauh ini pernah Kak coba cara lain supaya bisa yakin orang tua tak biar berubah pikiran nih.
Pernah kak, 2 hari yang lalu minta tolong kak temanku yang beda kelas tapi akrab sama dia untuk meyakinkan orang tuaku biar bisa kak bergabung sama teman sekelasku. Lumayan izinkan sih kak, tapi tiba-tiba kemarin alarm lagi, tidak tahu kenapa. Bagaimana coba damar kalau begitu? Jadi merasa kecewa tidak karena orang tua nasihati begitu, dan juga orang tua tiba-tiba berubah pikiran yang awalnya baik-baik tiba-tiba berubah. Betul kak, bagaimana coba damar kalau begitu? Yang awalnya izinkan bergabung sama teman-teman sekelas, tiba-tiba dilarang kak lagi. Nah, kasihkan harapan terus mengkhianati. Jadi merasa frustasi karena sekali lagi kesempatan yang kasih tiba-tiba hilang begitu saja. Betul kak, kurasa kesempatanku untuk bisa bergaul sama teman-temanku tidak ada kak. Pasti kecewa sekali karena tidak ada lagi inisiatif kita untuk bisa bergaul supaya bisa dapat teman kelompok di kelas. Tidak yakin juga kak buat kesempatan seperti itu. Jadi di sini sekarang merasa seperti putus asa kayaknya karena tidak ditahu kekuatan diri kita sendiri. Contohnya sekarang sulit mengambil keputusan untuk diri kita. Paham kak bahwa ini jadi beban sekali bagi kita. Mungkin bisa coba pahami lebih dalam kenapa orang tua tak khawatir sekali terkait bergaul sama teman sekelas tak. Mungkin ada cara untuk membangun komunikasi sama mereka Jadi kak, kurasa juga usahaku 2 hari yang lalu minta tolong sama temanku untuk minta izin ke orang tua supaya bisa bergabung sama temanku. Baru usaha yang pertama, tapi untuk usaha selanjutnya belum pak pikirkan apa yang harus kulakukan. Tadi bilang gitu mau bebas dari masalah tak, tapi tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah tak, karena usaha yang pertama membuat kecewa dan juga pasal sama situasi ini. Iya kak, kenapa tidak pikirkan masa usaha lagi? Karena takut kak dapat rumah lagi sama orang tuaku. Tidak tahu juga bagaimana cara yang benar supaya keluar kak dari masalah ini. Jadi di sini masalah tak tidak punya teman kelompok di dalam kelas karena tidak diizinkan di orang tua bergaul lebih sama teman sekelas tak. Betul kak, tak ada sekali temanku di kelas karena melarang ke orang tuaku bergaul lebih sama mereka. Kalau begitu supaya masalah tak cepat selesai, mungkin baiknya ditentukan dulu tujuannya seperti kenapa masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Kemudian kapan dan siapa saja yang harus terlibat dalam permasalahan ini. Nah, kira-kira menurut Kak, siapa saja yang terlibat dalam masalah tadi? Tentunya saya sendiri sama orang tuaku kak. Menurut Kak, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa ditangani masalah Kak? Jadi kak harus kak kayaknya berkomunikasi secara
efektif sama orang tuaku? Bisa, tapi ingat juga yang penting untuk diperhatikan itu bagaimana bisa berhubungan baik sama orang tua tak. Itu nih Kak yang sulit. Kenapa bilang Kak sulit? Jadi yang pertama takut Kak sama orang tuaku. Terus yang kedua, saya juga orang yang sulit Kak berkomunikasi sama orang lain, sekalipun sama orang tuaku sendiri. Jadi di sini merasa kesulitan berhubungan sama orang tua tak. Karena itu nih masih kurang paham juga dengan hal ini dan juga mungkin merasa takut sama orang tua tak. Jadi terlebih dahulu yang perlu kita lakukan adalah hilangkan dulu rasa takut tadi dan harus kita biasa merespon secara akurat saat berkomunikasi sama orang lain, apalagi ini sama orang tua tak deh. Menghilangkan rasa takut sudah bisa maka, tapi itu yang merespon secara akurat yang masih bingung Kak. Maksudnya Kak seperti apa itu? Jadi merespon secara akurat itu caranya ketika kita berkomunikasi, coba perhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tua tak. Kemudian respon juga dengan baik dan sopan serta tidak menggunakan nada yang tinggi. Harus menggunakan nada yang lembut. Apalagi ini berkomunikasi sama orang yang lebih tua. Mungkin dari ini orang tua tak semoga bisa yakin sama kita supaya kasih izin deh. Bagaimana? Bisa dipaham? Paham Kak. Oke, jadi kapan kira-kira mau terapkan langkah-langkah ini? Mauku sih secepatnya Kak, supaya masalahnya juga cepat selesai. Secepatnya itu kalau boleh tahu kapan deh? Mungkin sore hari dan sore nanti kayaknya bisa Kak. Oke, jadi silahkan terapkan langkah-langkah yang tadi sudah kakak jelaskan ke kita supaya bisa diatasi masalah tak. Iya Kak. Kalau begitu tetap semangat nak. Semoga solusi yang kita bicarakan tadi bisa menyelesaikan masalah tak. Dan semoga lancar dalam menyelesaikan masalah tadi. Amin. Semoga seperti itu Kak. Kayaknya cukup deh. Oke, karena waktu menunjukkan kurang 5 menit lagi untuk mencukupi 30 menit. Tadi sudah sepakat kita bahwa proses konseling ini hanya akan berjalan selama 30 menit. Jadi mungkin diakhiri nih proses konseling kita hari ini. Iya Kak. Oke, sebelumnya jadi kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari proses konseling kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan, saya harus bisa berkomunikasi dengan efektif dengan orang tua saya untuk menyelesaikan masalah komunikasi itu tentunya dengan menghilangkan rasa takutku terlebih dahulu terhadap orang tua, dan juga harus bisa merespon secara akurat apa yang orang tuaku katakan ataupun orang lain katakan. Oke, jadi bagaimana perasaan tak setelah mengikuti proses konseling ini dek? Lega sih Kak, karena
Setidaknya bisa Kak tahu harus melakukan apa, dan semoga dengan rencana apa yang akan dilakukan itu komunikasiku dengan orang tuaku bisa menjadi lebih baik. Jadi tetapi semangat di semoga hubungan kita sama orang tua bisa lebih dekat sebagaimana hubungan dengan anak dan orang tua pada umumnya, dan bisa terjalin sebuah keluarga yang betul-betul harmonis deh. Iya Kak. Jadi sepertinya mungkin guru Nopal tak juga ada di dalam kelas. Mungkin sudah bisa nih kembali ke kelas deh. Baik Kak, kalau begitu Pak Mani, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.